Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari bab 3 mengenai teks ceramah dengan tema menyerap informasi dari ceramah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah peserta didik dan pendidik mengamati teks ceramah melalui video yang ditayangkan, peserta didik dapat menemukan dan menyimpulkan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah secara tepat. Ceramah merupakan pesan, informasi, atau pengetahuan oleh orang yang kompeten di bidangnya dan disampaikan di depan umum. Orang yang melakukan ceramah disebut penceramah. Sebelum berceramah, penceramah terlebih dahulu menyiapkan materi berbentuk teks ceramah sesuai dengan tema acara. Perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah bersifat lebih umum karena ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Sedangkan pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sementara itu, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Adapun ciri-ciri teks ceramah akan dipaparkan pada daftar di bawah ini. 1. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengarnya. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasif untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video jika daring, dan sebagainya. Ceramah memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Informatif atau instruktif. Memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif. Mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, argumentatif, untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Yang keempat, deskriptif, untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Yang kelima, rekreatif, untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang. Yang keenam, naratif, untuk menceritakan sesuatu hal pada para pendengar. Ceramah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Penceramah
Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi yang pertama, impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Yang kedua, menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang keempat, metode ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang terakhir, unsur ceramah, yaitu adanya media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Nah, demikianlah materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengimplementasikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.